Saudara, sekelompok masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau pendapat hukum terkait keadilan bagi Eliezer, sang penguak fakta di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pengacara Eliezer pun berharap bahwa amicus curiae ini dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus vonis Eliezer. Bapak Presiden yang kami sangat hormati, tolonglah anak kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jelang vonis hakim, suara-suara yang menuntut keadilan bagi Eliezer bertambah. Salah satunya dari kelompok masyarakat sipil yang mengajukan amicus curiae, sebuah istilah Latin yang berarti sahabat pengadilan. Biasa diajukan dari pihak yang merasa berkepentingan memberi pendapat hukum kepada majelis hakim. Amicus curiae kali ini diajukan ICJR, Pilnet, dan Elsam, meminta hakim meringankan vonis sang penguak fakta. Ya, amicus curiae lazim diajukan di Indonesia. Beberapa kasus yang turut mendapat opini dari pihak luar, diantaranya kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, kasus dana talangan Bank Senturi, hingga kasus penistaan agama di tahun 2016 yang melibatkan Basuki Cahayapurnama. Menanggapi dukungan ini, pengacara Eliezer, Roni Talapesi, berharap hakim bisa mempertimbangkan kontribusi Eliezer yang telah menguak fakta dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Melihat ini adalah hal yang baik, bentuk dukungan kepada majelis hakim dalam memimpin persidangan Richard Eliezer, sehingga dalam memutus tentunya dapat memenuhi rasa keadilan, dan tentunya juga memperhatikan terkait dengan posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Harapannya ke depannya penegakan hukum di Indonesia semakin baik. Dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memang disebutkan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena itulah, pengajuan amicus curiae mengandung harapan perlindungan kepada justice collaborator agar menjadi presiden baik di peradilan tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Richard, sehat hari ini? Sehat. Pertanyaannya adalah, apakah amicus curiae ini dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer, sang penguak fakta? Kita ulas bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Bang Albert Aris, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Albert. Salam sehat, Mas Yasir dan seluruh pemirsa Kompas TV. Jadi bisa nggak ini amicus curiae yang diajukan ini dijadikan bahan pertimbangan? Sekali lagi yang saya garis bawahi ya, bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis Eliezer. Iya, jadi kita mengetahui bahwa amicus curiae ini adalah sahabat pengadilan, friends of the court. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi mengenai perspektif hukum yang mungkin belum familiar. Dalam hal ini saya mengapresiasi teman-teman dari ICJR, Pilnet, dan juga Elsam yang menghadirkan perspektif secara spesifik mengenai justice collaborator, di mana kita mengetahui dalam tuntutan jaksa penuntut kemarin ternyata tuntutan terhadap Richard Eliezer itu lebih berat daripada ketiga pelaku penyertaan lainnya gitu. Jadi sesuai pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, jelas hakim itu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari masyarakat. Salah satunya, Mas Yasir, adalah melalui praktek amicus curiae ini. Berarti dalam undang-undang juga sudah diatur bahwa hakim harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat luar di luar persidangan melalui amicus curiae ini ya? Iya, betul. Tetapi saya perlu menekankan bahwa prinsip dari amicus curiae ini bukan untuk mengintervensi atau mencampuri independensi pengadilan dan kekuasaan kehakiman, Mas. Tetapi paling tidak, perspektif yang ditawarkan adalah sesuatu yang mungkin belum familiar dalam hal ini berkaitan dengan justice collaborator. Kalau kita mengetahui, kemarin kita mendengar ya dalam replik penuntut umum yang kita simak dalam berbagai media, jaksa mengatakan bahwa sudah mempertimbangkan rekomendasi dari LPSK, tapi ternyata menurut masyarakat atau sebagai masyarakat itu tidak serta-merta tercermin dalam tuntutan atau rekuisitor selama 12 tahun penjara
kepada Richard Eliezer. Oleh Oke. karena itu perspektif yang dihadirkan oleh teman-teman yang memberikan amicus curiae ini, Mas, adalah untuk memastikan bahwa saksi pelaku yang sudah mau jujur bersedia untuk mengungkap fakta dan juga bukti-bukti yang terkait dengan perkara tersebut, Mas, bisa diberikan penghargaan berupa keringanan dari penjatuhan pidana, Mas. Ini sifatnya memang rekomendasi, tapi jangan lupa ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum acara pidana yang berlaku di Oke. Indonesia, Mas. Tidak mengintervensi, tapi Anda sebagai pengamat hukum, ahli pidana tentu tahu seberapa besar pengaruh dari amicus curiae ini terhadap vonis nanti terhadap Richard Eliezer. Iya, mungkin sebagai kasus baik Nuril dan juga kasus dari saudari Stella Monica Hendrawan ya, di mana peran dari elemen masyarakat sipil untuk menghadirkan perspektif melalui amicus curiae ini sedikit banyak memberikan kontribusi yang sangat positif bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pidana, Mas. Oke, berarti memang di amicus curiae ini yang dikedepankan adalah bagaimana posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator ya, penguak fakta. Meskipun Mas Albert kalau kita lihat di persidangan jaksa menyatakan bahwa 12 tahun penjara ini sudah termaksud dalam pertimbangan jaksa karena Richard Eliezer ini sebagai penguak fakta, Mas. Iya, yang menarik kalau kita memperhatikan replik dari jaksa penuntut umum, kebetulan saya menyimak ya setelah saya memberikan keterangan ahli, saya lebih lega untuk menyimak persidangan secara langsung. Jaksa dalam repliknya mengatakan bahwa ada berkaitan juga dengan SOP yang berlaku internal. Mas, malam hari ini saya perlu menegaskan bahwa hukum acara pidana menurut pasal 24A ayat 5 konstitusi kita itu harus ditentukan oleh peraturan setingkat undang-undang. Artinya SOP itu mungkin hanya berlaku secara internal, tetapi harus juga diperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana rekomendasi LPSK untuk saksi pelaku ini menjadi sesuatu yang amat penting dalam pertimbangan penyusunan suatu tuntutan atau rekuisitor. Oke, kalau menurut Anda sendiri, ini respon dari masyarakat yang akhirnya mengajukan amicus curiae, ini lebih kepada karena tuntutan Eliezer yang 12 tahun penjara, atau karena terdakwa lain, termasuk Putri Chandrawati yang hukumannya, yang tuntutannya lebih ringan dibandingkan dengan Richard Eliezer? Ya, saya perlu menyampaikan bahwa kejaksaan sebagai pengendali perkara, dominus litis, tentu memiliki independensi dan kemerdekaan dalam membuat suatu tuntutan, Mas. Tetapi ketika tuntutan yang diberikan kepada 3 pelaku lainnya dalam konteks penyataan ternyata lebih ringan 4 tahun ketimbang Eliezer yang selama ini sudah menjadi justice collaborator ya melalui LPSK tentunya nanti akan diputus juga dipertimbangkan oleh hakim, ini menjadi suatu hal yang mungkin mengusik rasa keadilan masyarakat. Sehingga tidak heran 3 elemen masyarakat sipil tadi, LCJR, LSAM, dan Pilnet, menghadirkan perspektif melalui amicus curiae, khususnya mengenai justice collaborator, Mas. Jadi lebih kepada karena Richard Eliezer sang penguak fakta, kok bisa begitu ya tuntutannya lebih berat 12 tahun penjara dibandingkan dengan terdakwa lain, yaitu contohnya Putri Chandrawati yang hanya 8 tahun. Iya, saya menduga-duga Mas Yasir, saya Apa perlu dugaannya? menyampaikan dugaan ini, karena begini Mas, apa yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil ini adalah untuk menjaga praktek hukum dan penerapan dari justice collaborator untuk di waktu yang akan datang. Agar kasus ini sebagai contoh ya, sebagai role model, itu tidak menjadi atau tidak berpotensi menjadi suatu presiden yang buruk dalam praktek justice collaborator di waktu yang akan datang nanti, Mas. Kekhawatiran ya akan jadi presiden buruk. Orang-orang yang mau bersedia untuk kooperatif, jujur, mengungkap perkara itu bisa diberikan perlindungan dan penghargaan serta perlakuan yang berbeda daripada orang-orang yang mungkin tidak mau mengungkap fakta atau bukti dari perkara tersebut. Kalau begitu ini akan jadi pertimbangan hakim atau tidak melihat respon publik yang begitu luar biasa? Iya, saya pikir ini adalah bagian dari hukum progresif. Kita tidak bisa menghindari praktek-praktek amicus curiae yang sudah terjadi selama ini. Saya pribadi berharap lewat kebijaksanaan hakim sekiranya majelis hakim berkenan untuk mempertimbangkan
suara dari masyarakat sipil, khususnya berkaitan dengan justice collaborator dari seorang Richard Eliezer, Mas Yasir. Ini biasanya nanti dalam pembacaan vonis pertimbangan ini akan dibacakan, disebutkan atau tidak? Tergantung, Mas. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam pertimbangannya nanti, dalam rasio decidendi dari putusan hakim, bisa saja hakim menyebutkan adanya amicus curiae yang diajukan oleh masyarakat sipil, Mas. Baik, Mas Albert, terakhir sesuai dengan topik judul kita yaitu dukungan ke Eliezer. Apakah bisa meringankan hukuman terhadap Eliezer? Mas Yasir, kita perlu membedakan konteks upaya untuk meringankan dalam perspektif justice collaborator dengan pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum Richard Eliezer, yaitu meminta putusan lepas on sua panala revocatie maksud saya, karena adanya alasan penghapus pidana berupa perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang memiliki otoritas, Mas Yasir. Yang perintah itu tidak mungkin atau mustahil untuk dihindari, ditolak atau diabaikan oleh seorang Barada Richard Eliezer yang tidak memiliki kemampuan untuk itu, Mas. Sehingga berlakulah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kontrak Zonderskog, Mas Yasir. Baik, kita nantikan bersama ya seperti apa. Nanti besok ini akan ada pembacaan duplik pembelaan terakhir dari Richard Eliezer dan berujung pada vonis hakim terkait dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini. Terima kasih pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Mas Albert Aris telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang. Salam sehat, Mas Yasir dan seluruh pemirsa Kompas TV. Dan saudara, selepas jeda kami